Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan analisis instrumen, dan pada hari ini kita akan bahas mengenai spektrofotometri serapan atom. Ya, hampir sama dengan materi sebelumnya, yaitu kita sudah bahas terkait materi spektrofotometri UV vis dan infrared. Prinsipnya untuk semua metode spektrofotometri itu sama, yaitu adanya interaksi radiasi elektromagnetik dengan sampel. Jadi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel terjadi interaksi, dan kemudian interaksi tersebut akan dicatat oleh alat, oleh detektor, dan kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk nilai, dan kemudian nilai tersebut akan kita kuantifikasikan atau kalkulasikan dalam persamaan khusus. Ya, biasa kita gunakan persamaan regresi linier untuk melakukan analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Ya. Langsung saja saya share screen untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Iya. Materi spektrofotometri serapan atom, atau biasa juga kita kenal dengan atomic spectrophotometry, SSA ya, AAS ya, atomic absorption spectrophotometry. Ya, definisi SSA atau AAS, atomic absorption spectrophotometry, itu yang mana SSA ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Walsh dan Alkamed dan Melatz pada tahun 1955. Jadi alat ini bukanlah alat baru, tetapi sudah lama dikembangkan dan digunakan sampai saat ini, di mana tujuan daripada penggunaan alat ini adalah untuk menentukan unsur logam ataupun metal di dalam suatu sampel berdasarkan absorpsi radiasi oleh atom bebas dalam keadaan gas. Jadi prinsip daripada alat ini adalah untuk menentukan jumlah logam di dalam suatu sampel. Nah, secara garis besar, prinsip AAS sama dengan UV vis, perbedaannya hanya terletak pada bentuk spektrum, cara pengerjaan sampel, dan peralatannya. Nah, seperti yang saya singgung di awal, bahwa memang prinsip kerja alat ini kurang lebih sama dengan UV vis. Nah, yang menjadi perbedaan secara prinsipil adalah cara pengerjaan sampelnya dan bagaimana instrumentasi daripada alat ini. Ya, next, prinsip alat AAS, yakni adanya penyemprotan sampel berupa tetesan yang sangat halus ke dalam nyala api. Nyala api juga bisa berupa bantuan dari energi listrik. Nah, ya, jadi unsur logam yang dibakar baik menggunakan nyala api maupun menggunakan listrik akan memancarkan warna dan spektrum emisi yang khas. Jadi sampel tersebut akan disemprotkan masuk ke dalam alat, kemudian semprotan tersebut tentunya selanjutnya akan dibakar oleh nyala api ataupun dalam bentuk medan listrik, dan akan kemudian membakar logam, dan logam tersebut akan memancarkan warna dan spektrum emisi yang khas yang menunjukkan logam tertentu. Selanjutnya terjadi penyerapan sumber radiasi di luar nyala oleh atom-atom netral. Jadi setelah dibakar, maka sampel tersebut tadi akan membentuk atom-atom netral. Atom netralnya berupa contohnya ya Fe, Cd, Pb, Hg, dan lain-lain sebagainya, yang mana atom netral tersebut dalam keadaan gas, dan atom tersebut akan menyerap radiasi elektromagnetik dari alat, dan selanjutnya akan dideteksi oleh detektor dan divisualisasikan dalam bentuk spektrum dan absorban. Nah, radiasi yang diserap oleh atom-atom netral tadi dalam keadaan gas biasanya berupa radiasi sinar tampak ataupun ultraviolet. Jadi panjang gelombang yang digunakan itu berada pada wilayah panjang gelombang UV dan visible, sebagaimana yang kita ketahui bersama dan sudah saya singgung di materi sebelumnya, bahwa panjang gelombang UV itu berada pada kisaran 200 sampai 400 nanometer, dan panjang gelombang visible itu antara 400 sampai 800 nanometer. Nah, atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan
tergantung pada sifat unsurnya, ya. Jadi tergantung daripada logam yang kita analisis. Nah, sama halnya dengan UV vis, maka sampel yang kita analisis itu memiliki panjang gelombang maksimum masing-masing. Dan begitu pula dengan di AAS, sampel logam yang kita analisis itu memiliki panjang gelombang maksimum tertentu, tergantung daripada sampel yang kita gunakan. Ya, jadi pada dasarnya sama ya dengan UV visible spectrophotometer, karena juga menggunakan lambda max atau panjang gelombang maksimum. Nah, pada SSA itu dipakai dua macam gas pembakar yang bersifat oksidasi dan bahan bakar. Jadi dua macam gas yang kita gunakan untuk meningkatkan temperature pembakaran agar proses pembakaran itu berlangsung secara maksimal, dan tentunya ketika pembakaran maksimal maka proses analisis itu tidak akan terganggu. Nah, gas pembakar ini dapat merupakan campuran seperti udara dengan propana, kemudian udara dengan asetilen. Nah, ini jenis campuran yang banyak digunakan. Kemudian ada N2O dengan asetilen. Nah, selanjutnya adalah profilnya lah, tiap unsur itu berbeda. Jadi model-modelnya lah atau profil karakteristiknya lah setiap unsur itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Namun pada umumnya tinggi nyala api pada gas pembakar itu dibuat kurang lebih 5 cm. Jadi ini adalah profil nyala masing-masing unsur, misalnya UA berarti udara dengan asetilen, UP udara dengan propana, dan lain selanjutnya. Ya, jadi masing-masing profilnya itu berbeda. Artinya kemampuannya dia untuk membakar itu berbeda, temperature yang dihasilkan juga berbeda, tetapi yang dibuat dia sama itu adalah tinggi nyalanya, yaitu kurang lebih 5 cm. Nah, karena terkait dengan instrumen yang kita gunakan. Kemudian suhu pembakar sampel itu mempengaruhi jumlah atom yang mengalami eksitasi. Jadi suhu atau temperature proses pembakaran sampel itu sangat mempengaruhi jumlah atom yang mengalami eksitasi. Ketika suhunya cukup untuk membakar secara sempurna sampel yang kita semprotkan, maka jumlah atom yang mengalami eksitasi pun akan sempurna. Artinya tereksitasi secara keseluruhan, dan proses eksitasi itulah yang akan kemudian menyerap cahaya secara maksimal daripada cahaya yang dipancarkan oleh alat. Nah, ketika proses eksitasinya tidak sempurna, artinya ada beberapa atom yang tidak terbakar secara sempurna dan tidak membentuk atom bebas. Nah, ketidakterbentukan atom bebas inilah yang menyebabkan proses analisis itu tidak sempurna, karena hanya atom bebaslah yang akan menyerap radiasi elektromagnetik dari alat. Nah, oke. Bisa dipahami ya, kita lanjut. Nah, pemilihan panjang gelombang. Nah, sama halnya dengan UV vis, ya saya flashback kembali ke UV vis bahwa ada yang disebut dengan penentuan panjang gelombang. Kalau di UV vis itu penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan cara scanning lambda max. Artinya kita running sampel tersebut pada range panjang gelombang tertentu. Dan kemudian kita akan temukan puncak tertinggi yang merupakan representasi daripada lambda max daripada sampel tersebut. Nah, sementara di SSA, penentuan panjang gelombang itu dipilih dengan intensitas yang cukup tinggi dan memberikan kelurusan rentang dinamik pada penentuan kuantitatif, di mana panjang gelombang ini berasal daripada lampu katode yang digunakan. Jadi kalau di SSA itu kita menggunakan lampu katode sebagai sumber radiasi, dan lampu katode tersebut spesifik dengan logam yang akan kita analisis. Misalnya saya akan menganalisis logam kadmium, maka saya harus menggunakan lampu katode yang khusus untuk mendeteksi kadmium, karena lampu katode tersebut sudah dibuat sedemikian rupa untuk mendeteksi logam kadmium. Kemudian penentuan dilakukan pada panjang gelombang di atas 220 nanometer untuk mencegah absorbansi non-atomik atau mencegah radiasi sesatan. Nah, sama halnya dengan di UV vis, ada yang disebut dengan radiasi sesatan, artinya radiasi tersebut tidak melewati sampel, dan sampel tidak menyerap radiasi tersebut terlebih dahulu, dan dia langsung menuju ke detektor untuk proses selanjutnya. Nah, oleh karena itu untuk mencegah adanya radiasi sesatan dan
mencegah absorpsi non-atomik, maka kita perlu menggunakan panjang gelombang di atas 220. Dan pada umumnya logam-logam yang kita analisis itu berada pada range panjang gelombang di atas 220. Nah, absorpsi garis resonansi atom netral atau suatu unsur di dalam nyala api itu mempunyai sifat khas, yaitu akan menyerap radiasi yang datang. Nah, jadi ketika sampel tadi, jadi bayangannya adalah sampel itu dilarutkan terlebih dahulu, kemudian setelah larut sempurna dia akan disemprotkan masuk ke dalam alat, kemudian alat akan membakar tetesan sampel yang sudah disemprotkan tadi, kemudian proses pembakaran itu akan menghasilkan atom-atom netral pada sampel itu, dan di sini atom netral tersebutlah yang akan menyerap radiasi daripada alat. Jadi alat akan memancarkan radiasi dan kemudian atom netral akan menangkap radiasi tersebut dalam bentuk absorban dan transmitan. Nah, atom-atom netral, suatu unsur di dalam nyala api, mempunyai sifat khas, yaitu akan menyerap radiasi yang datang. Nah, gitu tadi ya gambarnya. Kemudian radiasi yang diserap tersebut, panjang gelombang sesuai dengan energi eksitasi. Jadi, ada energi eksitasi itu related dengan panjang gelombang yang diserap. Kemudian garis-garis spektrum serapan atom tersebut disebut sebagai garis resonansi atau dapat lebih daripada satu garis. Nah, ada beberapa jenis-jenis gangguan pada SSA yang sering kita jumpai dalam proses analisis dengan menggunakan SSA. Yang pertama ya dikenal dengan gangguan spektra. Yang kedua adalah gangguan fisika, dan yang ketiga adalah gangguan kimia. Gangguan kimia ini bisa berbentuk dua poin. Yang pertama adalah bentuk uap, dan yang kedua adalah bentuk padatan. Kita lihat satu-satu yang mana yang dimaksud dengan gangguan spektra, yang mana yang dimaksud dengan gangguan fisika, kimia, dan pembagiannya masing-masing. Yang pertama adalah gangguan spektra. Nah, terjadi apabila panjang gelombang dari unsur yang diperiksa itu berhimpitan dengan panjang gelombang dari atom atau molekul lain yang terdapat dalam larutan yang sama. Jadi seperti halnya yang kita sudah singgung di UV visible, bahwa ada beberapa sampel yang memiliki panjang gelombang maksimum yang saling berhimpitan atau berdekatan. Kalau di UV visible, teknik untuk mencegah terjadinya gangguan spektra, maka kita harus lakukan pergeseran panjang gelombang yang biasa kita kenal dengan efek batokromik ataukah efek hypsokromik. Nah, jadi pergeseran panjang gelombang ke arah panjang gelombang yang diinginkan agar dia tidak berdekatan panjang gelombang maksimumnya antara yang satu dengan yang lain. Karena ketika dia berdekatan atau berhimpitan, maka proses analisis akan terganggu. Nah, ini tadi adalah gangguan spektra. Jadi selanjutnya adalah gangguan fisika. Sifat-sifat fisika dari larutan yang diperiksa akan menentukan intensitas serapan atau emisi dari larutan yang diperiksa juga. Jadi gangguan fisika yang pertama di sini adalah kelarutan. Jadi harapannya adalah sampel ini terlarut sempurna pada pelarut yang digunakan sehingga tidak mengganggu proses absorpsi sampel. Yang sama halnya dengan UV vis, sampel yang digunakan itu pun harus terlarut sempurna agar proses serapan radiasi elektromagnetik itu berlangsung secara sempurna. Yang kedua adalah kekentalan atau viskositas, karena kekentalan ini berpengaruh terhadap laju penyemprotan sampel pada alat yang digunakan. Nah, bayangkan saja ketika dia high viscosity, maka ketika disemprotkan maka dia tidak akan membentuk tetesan-tetesan kecil, tapi dia bisa berupa gumpalan-gumpalan yang pastinya akan mengganggu proses pembakaran sampel dan ujung-ujungnya mengganggu proses analisis. Jadi kekentalan di sini sangat berpengaruh, dan harapannya adalah sampel tersebut dibuat seencer mungkin dan sehingga tidak mengganggu proses penyemprotan di dalam alat yang digunakan. Oleh karena itu, sifat-sifat fisika dari zat yang diperiksa dan larutan pembanding itu betul-betul harus sama. Ya, jadi pelarut yang digunakan, kemudian
kekentalan yang dibuat atau encernya larutan yang dibuat antara larutan sampel dan larutan pembanding itu harus betul-betul sama untuk menghasilkan data yang relevan. Gangguan kimia, kita beralih ke gangguan kimia. Di sini ada bentuk uap. Yang dimaksud dengan bentuk uap adalah gangguan kimia ini biasanya memperkecil populasi atom pada level energi terendah. Dalam nyala, atom dalam bentuk uap dapat berkurang karena terbentuknya senyawa seperti oksida, klorida, atau karena terbentuknya ion-ion. Nah, ini adalah gangguan kimia karena adanya klorida yang terbentuk dari hasil pembakaran, kemudian terbentuknya ion-ion yang tentunya ion-ion ini juga sangat mempengaruhi proses analisis dengan menggunakan SSA. Yang kedua adalah gangguan padatan. Gangguan ini karena terbentuknya senyawa yang sukar menguap atau sukar terdisosiasi dalam nyala. Hal ini terjadi pada nyala ketika pelarut menguap meninggalkan partikel padat, misalnya gangguan pada fosfor, pada penetapan kalsium karena terbentuknya kalsium fosfat. Ya, yang dimaksud di sini adalah pelarut yang digunakan itu tidak cocok atau tidak mampu melarutkan secara sempurna sampel yang kita analisis, sehingga ketika berada di dalam kompartemen sampel pada alat, maka dia akan susah untuk dibakar dengan menggunakan nyala ataupun dengan menggunakan listrik, karena ternyata dia akan mengendap dan kemudian sulit untuk disemprotkan masuk ke dalam sampel. Nah, selain itu gangguan padatan ini juga yang dimaksud karena adanya sampel yang sukar untuk terdisosiasi atau dibakar oleh temperature yang digunakan. Nah, oleh karena itu biasanya untuk mengatasi masalah gangguan padatan ini maka metode pembakaran atau temperature yang digunakan itu ditingkatkan dengan menambahkan bahan-bahan oksida atau pengoksida. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mengurangi gangguan kimia pada SSA. Nah, ini khusus untuk gangguan kimia. Yang pertama adalah menaikkan temperature, karena ini tadi ya, bahwa ada beberapa sampel yang tidak terbakar secara sempurna dan menyebabkan pelarut tersebut meninggalkan sampel dan sampel tidak terbakar secara sempurna. Oleh karena itu, cara mengatasinya adalah meningkatkan temperature nyala agar mempermudah penguraian. Biasanya dipakai gas pembakar antar campuran C2H2 dan N2O yang memberikan nyala dengan temperature yang tinggi. Harapannya adalah sampel yang kita analisis terbakar secara sempurna. Selanjutnya adalah menambahkan elemen pengikat gugus atau atom penyangga sehingga terikat kuat, akan tetapi atom yang ditentukan bebas sebagai atom netral. Jadi kadang ada elemen-elemen pengganggu pada sampel yang dianalisis, sehingga perlu menambahkan larutan tertentu yang membuat kontaminan yang mengganggu tersebut terikat kuat dengan pelarut tambahan atau senyawa tambahan tersebut, gugus pengikat tersebut, dan logam yang dianalisis tetap berada dalam keadaan bebas. Sehingga ketika dianalisis, maka logam bebas tersebut akan menyerap radiasi secara sempurna tanpa ada gangguan daripada kontaminan. Yang ketiga adalah pengeluaran unsur pengganggu dari matriks sampel dengan cara ekstraksi. Ya, jadi salah satu metode untuk mengurangi gangguan daripada kontaminan sampel, maka sampel tersebut harus kita ekstraksi dengan metode yang sesuai. Misalnya saja saya ingin menganalisis kandungan logam merkuri pada sampel tertentu, maka kita perlu mencari metode ekstraksi merkuri pada sampel sehingga yang ada ya atau yang kita ekstrak yang dihasilkan betul-betul adalah ekstrak yang mengandung merkuri dan kontaminan tersebut bisa kita tiadakan. Analisis kuantitatif. Jadi alat SSA ini juga bisa selain untuk analisis kualitatif juga bisa digunakan sebagai analisis kuantitatif. Nah, bagaimana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sampel untuk analisis kuantitatif dengan menggunakan SSA. Yang pertama adalah larutan sampel dibuat seencer mungkin. Nah, yang tadi saya sudah singgung juga di awal, karena ketika dia viskositasnya tinggi maka akan sulit untuk disemprotkan pada alat, sehingga kita buat dia seencer mungkin. Kemudian kadar
unsur yang dianalisis juga tidak terlalu pekat, karena hal ini tentunya akan mengganggu proses analisis dan tentunya mengganggu proses serapan radiasi elektromagnetik, sehingga batasannya adalah tidak lebih daripada 5%. Tentunya menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian larutan yang dianalisis itu diasamkan atau ya, jadi pengalaman saya juga waktu menganalisis logam berat pada sampel-sampel makanan ataupun produk obat, maka setiap sampel tersebut disiapkan, maka harus diasamkan terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis menggunakan SSA. Kemudian hindari pemakaian pelarut aromatik atau halogen, karena hal ini akan pelarut-pelarut ini akan mudah menguap dan juga mengandung unsur logam, jadi ada halogenida mengandung unsur logam yang tentunya akan mengganggu proses pembacaan pada alat SSA. Kemudian pelarut organik yang umum digunakan adalah keton, ester, ataupun etil asetat. Nah, di sini saya pribadi sering menggunakan etil asetat dalam menganalisis logam-logam berat. Kemudian dipakai pelarut-pelarut untuk analisis. Jadi ingat bahwa untuk proses analisis gunakanlah pro analisis, artinya larutan tersebut kemurniannya ya tinggi, ya pastinya mungkin sekitar 98%, karena ketika kemurniannya rendah maka akan ada kontaminan pada pelarut tersebut dan tentunya akan mengganggu proses analisis dengan menggunakan SSA. Hasil pelarutan sampel itu harus jernih dan stabil, artinya dia pelarut yang digunakan betul-betul mampu melarutkan secara sempurna sampel yang kita analisis, dan stabil artinya ketika didiamkan maka dia tidak akan membentuk endapan. Ini akan bermasalah ketika jernih di awalnya dan kemudian ditinggalkan beberapa saat akan membentuk endapan, maka itu artinya larutan tersebut tidak stabil. Nah, ini adalah instrumentasi daripada alat spektrofotometri serapan atom yang diawali dengan tabung katoda cekung sebagai sumber tenaga, kemudian ada pemotong berputar yang dibantu oleh alat pemotor, kemudian ada nyala di sini, nyala dalam yang merupakan sumber nyala yang bisa berupa bahan bakar, ada juga oksigen, campuran bahan bakar dan oksigen, dan sekarang sudah modern bisa menggunakan listrik sebagai sumber nyala. Kemudian ada monokromator, dilanjutkan detektor, kemudian penguat arus, dan selanjutnya adalah pencatat. Nah, sumber radiasi. Nah, jadi karena prinsip daripada alat spektrofotometri ini adalah adanya radiasi elektromagnetik, maka sumber radiasi ini perlu menjadi pembahasan tersendiri. Nah, beberapa alat AAS itu menggunakan lampu tertentu, contohnya adalah lampu Wolfram yang menghasilkan radiasi yang sinambung. Namun kekurangan daripada lampu ini adalah intensitas yang sangat kecil. Nah, dan oleh karena itu ada yang diciptakan lampu katoda, yang tadi juga kita sudah singgung bahwa lampu katoda ini adalah lampu yang khusus untuk mendeteksi logam tertentu. Jadi kalau misalnya lampu katodanya adalah misalnya saya mau menganalisis logam berat merkuri, maka saya menggunakan lampu katoda merkuri. Yang komponen lampu katoda tersebut ada merkuri di dalamnya. Kalau misalnya saya mau menganalisis kadmium, maka saya harus ganti lampu katoda pada alat SSA dengan lampu katoda yang komponennya mengandung kadmium, dan begitu pula yang lain-lainnya. Sumber radiasi yang lain adalah tabung awam muatan gas atau gas discharge tubes. Meskipun demikian, yang paling lazim kita gunakan dalam analisis menggunakan spektrofotometri serapan atom itu adalah lampu katoda. Nah, oleh karena itu kita bahas untuk the next slide. Lampu katoda itu berupa tabung logam yang diisi gas mulia. Jadi lampu katoda ini berisi neon ataupun argon dan juga dicampur dengan unsur-unsur logam yang sesuai dengan unsur yang akan kita analisis. Nah, ini tadi yang saya singgung bahwa lampu katoda itu adalah khusus, dia bersifat spesifik untuk logam tertentu. Salah satu kelemahan daripada lampu katoda berongga ini adalah satu lampu hanya untuk satu unsur. Jadi itu adalah keribetan daripada lampu ini. Jadi kita harus sering mengganti lampu sesuai dengan logam yang kita analisis. Namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata sudah diciptakan satu lampu katoda untuk beberapa senyawa atau logam yang akan dianalisis dengan cara mengkombinasikan beberapa lampu katoda dalam satu komponen lampu. Nah,
tentunya ini akan lebih memudahkan bagi peneliti untuk melakukan analisis logam secara multikomponen. Nah, ini adalah gambaran lampu katoda yang digunakan. Kemudian, sebagai rincian daripada penggunaan alat SSA ini atau instrumentasinya, nah, ada yang disebut dengan monokromator sama dengan alat UV visible, yaitu monokromator ini dipakai harus mampu memberikan resolusi yang baik pada alat SSA. Saya kira kita bisa baca sendiri. Kemudian fungsinya juga sama di alat UV visible spectrophotometry. Teman-teman bisa memperbandingkan beberapa referensi kalau berbicara tentang instrumentasi. Kemudian ada alat pembakar. Di sini alat pembakarnya bisa bercelah panjang ataupun ada yang sempit, bercelah panjang dan alat pembakar bercelah campuran. Kemudian ada alat pembakar sudah dilakukan modifikasi, ada yang menggunakan nyala api, ada juga yang menggunakan aliran listrik. Kemudian gas pembakar ini juga tadi sudah disinggung di awal bahwa merupakan kombinasi daripada pelarut atau senyawa yang membakar dan juga pengoksida. Nah, jadi gas pembakar dan pengoksida. Tujuannya adalah untuk menaikkan temperature agar sampel betul-betul terdisosiasi secara sempurna dan menghasilkan logam bebas yang siap untuk menyerap radiasi elektromagnetik daripada alat. Selanjutnya adalah detektor untuk mengubah intensitas radiasi yang datang menjadi arus listrik, dan detektor yang umum dipakai adalah PMT atau Photo Multiplier Tube Detector. Dan terakhir adalah readout yang merupakan alat petunjuk yang berfungsi untuk mencatat hasil pembacaan yang dapat berupa angka ataupun kurva yang menggambarkan absorbansi. Nah, hukum Lambert-Beer juga berperan atau bukan berperan, juga terkait dengan prinsip alat ini, bahwa apabila cahaya yang dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan pada suatu sel yang mengandung atom bebas yang bersangkutan, maka sebagian cahaya akan diserap dan intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom logam yang berbeda di dalam sel. Artinya bahwa semakin tinggi absorbansi pada alat SSA, maka semakin tinggi pula konsentrasi pada sampel yang dianalisis. Oke. Jadi hukum Lambert-Beer juga berpengaruh pada atau berlaku pada alat UV visible dan juga alat spektrofotometri serapan atom, yang mana saya ulangi lagi, hukum Lambert-Beer ini adalah berbunyi semakin tinggi absorbansi maka konsentrasi pun akan semakin tinggi. Nah, cara menghitung kadar daripada sampel logam, cara menghitung kadar logam dalam suatu sampel itu bisa menggunakan kurva kalibrasi dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX, dan kuantifikasi dengan menggunakan perbandingan langsung. Jadi ini adalah perbandingan langsung yang kita perbandingkan secara langsung antara konsentrasi dan absorbansi. Jadi ini hanya menggunakan dua sampel, hanya menggunakan satu sampel dan satu pembanding. Kemudian kuantifikasi dengan cara dua baku, di mana dibuat dua larutan baku dan konsentrasi di bawah di atas konsentrasi larutan sampel, ini juga sama, jadi cara membandingkan. Kemudian ada dengan metode standar adisi, di mana sampel dan larutan baku dicampur, kemudian diukur secara bersamaan, kemudian dihitung kadarnya. Ya, begitulah materi terkait dengan spektrofotometri serapan atom. Dan pada prinsipnya spektrofotometri serapan atom ini sama dengan UV visible, hanya berbeda pada preparasi sampel dan tujuan analisisnya. Kalau di UV-Vis untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang memiliki gugus kromofor dan isokrom pada rentan panjang gelombang UV dan visible, sementara di AS untuk mendeteksi logam-logam berat atau logam-logam, bukan hanya logam berat, tapi semua jenis logam itu dapat dideteksi dengan menggunakan AS, di mana logam ini pastinya tidak bisa dideteksi dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Oleh karena itu, spektrofotometri AS muncul untuk melengkapi proses analisis dengan menggunakan proses analisis pada logam-logam. Ya,
dan prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Kemudian yang berbeda juga adalah sumber radiasinya. Kalau di AAS menggunakan lampu katode spesifik untuk sampel yang akan dianalisis, sehingga kita harus mengganti ketika ingin menganalisis beberapa jenis logam, berarti perlu menggunakan beberapa jenis lampu katode. Kemudian proses perhitungannya juga sama dengan UV visible, kita bisa menggunakan perbandingan langsung, juga bisa menggunakan prinsip atau bisa menggunakan kurva baku. Ya, saya kira demikian untuk materi kita pada kesempatan hari ini terkait dengan spektrofotometri serapan atom. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada grup discussion, jadi kita bisa berinteraksi di sosial media, ataupun teman-teman bisa memberikan komentar, pertanyaan pada kolom komentar, dan kita akan membahasnya bersama. Ya, demikian untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.